Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pelayanan anak secara online. Adik-adik yang di rumah tetap semangat kan? Oke, tetap semangat. Kak Vina mengajak adik-adik untuk duduk yang manis atau yang masih bermain. Yuk duduk, siapkan Alkitabnya, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, hidungku dapat bersiar. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah IMPA ini, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat kan? Kak Vina dan Kak Mega mengajak adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senangku Baca Alkitab. 2 kali adik-adik. Senangku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senangku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah adik-adik, kita mau membaca Mazmur. Adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Oke adik-adik, sudah disiapin kan Alkitabnya? Sekarang dibuka ya Alkitabnya. Kita buka Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Cara bacanya, Kak Mega akan baca yang tercetak keluar dan adik-adik dibantu oleh Kak Vina baca yang tercetak ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan Mazmur. Untuk merespon Mazmur, Kak Vina mengajak adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160 dengan judul Tiap Orang yang Mendengar. Adik-adik pakai gerakannya ya.
Nah adik-adik, kita akan pisah kelas, namun sebelumnya kita dengerin pengumuman video dulu yuk. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kali ini Kak Marlen mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama. Pasti adik-adik sudah duduk yang rapi ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Imamat pasal ke-8 ayatnya yang keempat. Sekali lagi ya, Imamat pasal 8 ayatnya yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama ya. Imamat pasal 8 ayat 4. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Ya adik-adik, kali ini Kak Marlen lagi ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, Kak Marlen ada di depan kemah pertemuan tempat berkumpulnya bangsa Israel. Ya, adik-adik, tema hari ini aku suka mendengarkan.
Nah, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar ya tentang firman Tuhan. Aku suka mendengarkan. Kita ikuti ceritanya ya. Ribuan tahun yang lalu ada seorang bapak namanya Musa. Tulisannya M-U-S-A. Ia pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bapak Musa dipilih oleh Tuhan sendiri. Pasti Bapak Musa senang ya. Adik-adik pasti senang juga ya kalau dipilih guru atau kakak pelayan jadi pemimpin. Ia mempunyai saudara laki-laki bernama Harun. Tulisannya H-A-R-U-N. Harun selalu membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel. Adik-adik, Bapak Musa sedang apa ya? Oh, dia sedang mendengarkan perintah Tuhan. Ya, Musa dipilih menjadi pemimpin karena ia mau mendengarkan perintah Tuhan, juga melakukan perintahnya. Ya, Bapak Musa ternyata diberi tugas oleh Tuhan untuk mempersiapkan upacara yang besar. Ya, Harun dan anak-anaknya akan ditabiskan menjadi imam, yaitu orang yang akan memimpin ibadah bagi bangsa Israel. Ia diberi tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam upacara nanti. Salah satunya pakaian-pakaian yang dipakai oleh Harun dan anak-anaknya. Musa juga harus menyiapkan korban bakaran sebagai persembahan, baik lembu maupun domba jantan, dan juga minyak urapan. Wah, banyak ya persiapan yang harus dilakukan oleh Musa, tetapi ia sungguh-sungguh mau melakukannya, tidak asal-asalan, dan dengan sukacita ia mau mengerjakannya, karena Musa ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Musa menhabiskan Harun dan anak-anaknya. Ya, Harun dipilih oleh Tuhan bersama anak-anaknya untuk bertugas di kemah suci dan membimbing bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, siapa yang mau menjadi pemimpin seperti Musa dan Harun tadi? Wah, pasti semua mau menjadi pemimpin ya. Kalau begitu, adik-adik harus belajar suka atau senang mendengarkan nasihat atau perintah dari orang tua, kakak, guru, kakek nenek, dan yang paling utama nih, suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, berarti adik-adik harus suka atau senang hadir di IMPA ya, atau ibadah bersama orang tua di rumah. Selain itu, adik-adik juga harus suka atau senang membaca Alkitab, karena perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik setelah mendengarkan, kalian juga harus melakukan perintah atau nasihat yang diberikan kepada adik-adik dengan sungguh-sungguh dan semangat. Ya, jadi kalau adik-adik dipanggil atau disuruh, hilangkan kata-kata tidak mau atau sebentar ya mah, pak. Tapi adik-adik gunakan kata-kata ini kalau dipanggil atau disuruh ya.
Siap, Ma? Atau baik, Ma? Ya, pasti mereka senang kalau adik-adik menjawab dengan baik ya. Oleh sebab itu, adik-adik, kali ini Kak Marlen mau mengajak adik-adik untuk mau mengikuti perintah. Nah, kalau Kakak Marlen berkata, anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah menjawab, aku suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, dicoba ya sekali lagi. Kalau Kak Marlen berkata, anak-anak Tuhan, adik-adik menjawab, aku suka mendengarkan firman Tuhan. Sudah bisa? Nah, kita coba ya. Anak-anak Tuhan, aku suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah bisa semua ya adik-adik. Berarti adik-adik semua bisa menjadi pemimpin nih. Ya, selamat menjadi pemimpin ya adik-adik. Dan demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita hari ini? Kalau sudah siap, kakak mau lihat dong Alkitabnya mana? Sudah disiapkan? Angkat Alkitabnya. Wah, sudah semua. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dulu ya. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini dari Imamat 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Untuk judul cerita kali ini yaitu mendengar dan memahami. Adik-adik, gambar ini disebut imam. Imam yaitu suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Tugasnya yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Pada zaman dahulu,
imam ditetapkan secara turun-temurun. Artinya, pendidikan dan pembentukan seorang berlangsung dalam keluarga, di mana dulu itu tidak ada sekolah formal seperti sekolah khusus bagi para imam atau sekolah teologi bagi para pendeta. Sama halnya penetapan pakaian para imam. Pakaian para imam ditetapkan secara khusus seperti pakaian yaitu efod, baju gamis atau semacam jubah, seperti yang biasa kita lihat ketika Bapak Ibu pendeta sedang melayani di gereja, mereka menggunakan jubah. Nah, artinya pakaian khusus para imam membedakan dengan hal-hal yang biasa. Tempat upacara penabisan adalah kemah pertemuan atau semacam aula tempat 12 suku-suku Israel untuk berkumpul bersama dalam ibadah. Nah, pada gambar berikut ini adalah Harun. Harun dan anak-anaknya adalah orang Lewi. Mereka keturunan dari orang-orang Lewi. Nah, Harun mendapatkan tugas sebagai perantara dan pengantar antara Tuhan dan juga umatnya. Nah, Harun diangkat sebagai pembicara dan ditabiskan menjadi imam. Ditabiskan artinya diangkat, dilantik, ditetapkan, atau dikuduskan sebagai imam. Nah, imam bertugas khusus dalam ibadah, mempersembahkan korban penghapusan dosa. Imam juga bertugas menjadi juru syafaat, diberi tugas menjadi pemimpin umatnya dan merawat umat supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini. Gambar ini gambar apa ya? Nah, benar, ini gambar orang yang sedang memasang telinganya. Orang yang sedang mendengar. Nah, adik-adik, mengapa penting untuk seseorang mendengarkan dengan benar? Adik-adik tahu tidak? Karena ketika kita mendengarkan dengan benar, kita akan memahami atau mengerti maksud dari yang sedang berbicara. Nah, coba lihat gambar anak ini. Anak ini sedang menutup telinganya. Berarti itu menandakan apa, adik-adik? Itu menandakan dia tidak mau mendengar orang berbicara. Dia tidak mau mendengar kata-kata dari orang lain. Bagus tidak ya seperti ini? Tidak bagus ya. Ini tidak betul. Tidak boleh dilakukan. Di gambar ini dilihat ada orang tua dan juga ada anak. Nah, di sini orang tua sedang menasehati seorang anak. Apakah yang harus dilakukan ketika orang tua sedang menasehati anaknya? Coba sekarang adik-adik, siapa yang di rumah ketika mama, papa, atau oma, opa, kakak pengasuh, orang tua asuh sedang berbicara kepada adik-adik, lalu adik-adik menutup telinga? Siapa ayo? Ada yang begitu? Kalau anak Tuhan pasti tidak ada ya. Nah,
Adik-adik, ketika orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak pengasuh, orang tua asuh, kakak sedang berbicara kepada kita, kita harus mendengarkan dengan benar agar kita bisa mengerti apa maksud dari yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita pun bisa menjadi mengerti dan bisa melakukannya dengan benar. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sedang mendengarkan orang tua menasihati adik-adik, sebaiknya adik-adik bersikap seperti apa? Adik-adik harus mendengarkan dengan benar dan dengan baik ya. Gambar yang terakhir ini adalah gambar anjuran dari pemerintah. Adik-adik tahu tidak gambar ini untuk apa? Gambar ini anjuran pemerintah yang harus kita lakukan. Nah, dari sini kita juga mau belajar untuk mendengarkan anjuran dari pemerintah. Anjurannya demi kebaikan kita. Karena anjuran ini ada dikarenakan adanya virus corona yang sedang melanda negara Indonesia. Bukan cuma negara kita, tetapi negara lain pun sedang dilanda oleh virus corona. Nah, dari pemerintah menganjurkan kita untuk selalu rajin mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker ketika kita harus bepergian. Lalu harus bisa menjaga jarak dengan sesama. Nah, anjuran ini harus dilakukan dengan benar. Karena kita juga harus bisa memahami setiap anjuran yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap masyarakatnya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, kemudian menggunakan masker ketika bepergian, dan juga jaga jarak dengan sesama. Tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Oke adik-adik, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Jangan lupa siapkan Alkitab kalian. Kakak tunggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Pimpin sertai kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Sudah siap? Buka Alkitabnya. Sebelumnya, saksikan yang berikut ini. Nah, adik-adik, mari perhatikan gambar ini. Peristiwa apa ini? Ini adalah pelantikan Presiden RI Bapak Jokowi. Di Alkitab Perjanjian Lama, istilah pelantikan disebut pentahbisan atau peneguhan. Di Imba hari ini, kita akan membahas mengapa seseorang perlu ditahbiskan. Imamat 8 ayat 1 sampai 8 kita akan membacanya bersama. Mari membaca bersama. Tahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Katalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Lalu kira-kira seperti apa ya bentuknya? Ini dia. Dan ini adalah gambar saat Musa menguduskan Harun. Tapi Harun itu siapa ya? Ya benar, Harun adalah kakaknya Musa. Artinya apa, Kak? Artinya Harun sudah siap menjalankan tugasnya. Kudus, apa artinya? Artinya berbeda dengan yang lain. Jadi, ketika adik-adik melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, berarti adik-adik sudah hidup kudus. Ya benar, hidup kudus. Contohnya, tidak menyontek saat semua orang menyontek. Memilih berdamai ketika yang lain bertengkar. Membaca Alkitab saat yang lain sibuk main gadget. Sayang adik kakak saat yang lain selalu berantem di rumah. Memilih membantu orang tua saat yang lain sibuk dengan handphone. Ketika kamu melakukan hal yang berbeda dengan yang lain, berarti kamu sudah hidup kudus. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berusaha untuk hidup kudus, agar kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini Imamat 20 ayat 7 akan menjadi ayat hafalan kita. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Dihafalkan ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pimpin sertai kami terus agar kami selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Sebelum itu, Kak Gisel mau ajak adik-adik main game dulu nih. Nama gamenya Dengarkan Perintah Harun. Jadi kalau Kak Gisel bilang, Harun berkata, pegang mulut. Berarti adik-adik harus ikutin Kak Gisel ya, pegang mulutnya. Tapi kalau Kak Gisel tidak bilang kata Harun, hanya bilang, pegang hidung. Adik-adik gak boleh ikutin Kak Gisel ya. Oke, contoh. Harun berkata, pegang mata. Ayo adik-adik, siapa nih yang gak ikutin Kak Gisel? Harusnya ikutin Kak Gisel ya. Lagi. Pegang telinga. Ayo nih, siapa sekarang yang ikutin Kak Gisel? Berarti salah ya, karena tidak ada kata Harun ya. Oke, sekali lagi deh. Pegang alis. Nah, adik-adik, siapa nih yang ikut Kak Gisel pegang alis? Berarti kalian salah ya, karena nggak ada kata Harun ya.
Oke, terakhir. Harun berkata, pegang hidung. Ayo, siapa yang gak ikutin Kak Gisel? Harusnya ikutin Kak Gisel ya, karena ada kata Harunnya. Oke, sekarang Harun berkata, gambar telinga. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik, ayo sama Kak Gisel bikin gambar telinga ya. Ikutin Kak Gisel ya. Oke adik-adik, sekarang kita siapin dulu nih alat-alatnya ya. Yang pertama itu, kalian siapin kertas. Boleh pakai kertas apa aja, HVS boleh, karton boleh, buffalo juga boleh. Nah, yang kedua siapin alat tulisnya. Kalau Kak Gisel pakai pulpen sama spidol. Kalian juga kalau mau pakai pensil juga boleh. Nah, untuk mewarnainya, Kak Gisel pakai krayon. Tapi kalau kalian mau pakai pensil warna juga boleh. Krayonnya juga warna-warnanya, warna pensilnya kalau kalian mau pakai apa aja juga boleh. Boleh yang lain-lain kok, biar lebih berwarna aja lagi. Oke? Nah, sebelum itu kita mau tulis dulu nih judulnya. Judulnya itu Aku Mau Mendengarkan Dengan Baik. Oke, kita tulis dulu ya judulnya. Aku mau mendengarkan dengan baik. Oke, sudah tulis judulnya. Kalian juga mau bikin perbagus lagi juga boleh. Mau pakai tulisan sambung juga boleh. Mau pakai krayon, spidol lain, warna lain, pensil warna juga boleh. Oke, sekarang kita mau bikin telinganya. Nah, bikin telinganya itu kalian ke tengah-tengah kertas ini. Nah, terus bikin bentuk telinganya dulu. Kalian tahu kan bentuk telinga seperti apa? Kayak gini. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, sekarang kita ikutin lagi bentukan luarnya di dalam, kayak kita bikin garis-garis telinga gitu. Biar lebih bagus. Nih. Seperti ini. Oke. Nah, biar kelihatan kayak dalam gitu, kita bikin dalamnya kayak gini. Gini aja juga boleh. Terus kalian bikin garis kayak gini, biar kayak telinga beneran gitu loh. Oke, punya Kak Gisel udah jadi nih gambarnya. Tapi kalau kalian mau nambahin anting juga boleh. Coba ya Kak Gisel bikin anting. Ini kalau Kak Gisel bikin anting. Nah, kalian mau bentuk anting yang lain juga boleh. Oke, sekarang kita mau mewarnainya. Warna telinganya tuh Kak Gisel maunya pakai oranye, tapi kalau kalian juga mau pakai yang lain juga boleh. Nah, oke, luarnya sudah nih Kak Gisel warnain. Kita habisin aja dulu. Nah, oke. Kalau Kak Gisel dalamnya mau pakai kuning, tapi kalian mau pakai warna lain juga boleh.
telinganya udah Kak Gisel warnain nih. Sekarang tinggal antingnya. Kak Gisel mau pakai antingnya tuh pakai warna krem. Tapi kalau kalian mau pakai warna lain yang lebih berwarna lagi juga nggak apa-apa. Oke, sudah jadi deh. Nih, gimana? Mudah kan? Jadi seperti ini hasilnya. Nah, adik-adik gimana? Mudah kan? Nanti jangan lupa ya hasilnya adik-adik foto, lalu adik-adik upload ke Instagram dan jangan lupa juga untuk tag PAGPB Pelita ya. Hasil fotonya boleh seperti ini. Nah, adik-adik, sekian aktivitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa lagi ya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jadi, di sini Kak Givel akan memberitahukan aktivitas kita pada minggu ini. Aktivitas kita pada minggu ini adalah membuat hiasan gantungan. Nah, hiasan gantungan ini bertuliskan 5 cara menjadi pendengar yang baik. Nanti kakak akan memberikan video tutorialnya ya. Sebelum itu, kakak akan memberitahukan apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada kertas yang sudah digunting atau dibentuk. Nah, saat menggunting, kalian diharap berhati-hati ya. Jika kesulitan, kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian maupun saudara kalian yang lebih tua. Lalu, ada spidol. Nah, spidol ini warnanya bebas ya adik-adik. Lalu pulpen. Pulpen ini bisa digantikan dengan pensil maupun pensil warna. Selanjutnya ada pita. Pitanya juga warnanya bebas ya adik-adik. Yang terakhir adalah pembolong kertas. Tapi jika tidak memiliki pembolong kertas, kalian bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunting. Nah, sekarang kakak akan memberikan video tutorial cara membuat hiasan gantungan. Selamat menonton adik-adik! Langkah-langkah membuat hiasan gantungan yang berisi 5 cara menjadi pendengar yang baik. Langkah yang pertama, kita buat judulnya 5 cara menjadi pendengar yang baik. Setelah itu kita tulis 5 caranya. Kalau Kak Givel, yang pertama adalah mendengarkan perintah papa dan mama. Yang kedua adalah fokus dalam mengikuti ibadah pelayanan anak atau PA. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus di segala kondisi. Yang keempat, rajin membaca Alkitab. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat dan juga pendapat dari orang lain. Setelah itu, kalian bolongin kertasnya menggunakan pembolong kertas. Lalu, jangan lupa untuk berikan pita ya. Oh iya, 5 caranya bisa sesuai pendapat kalian juga. Nah, setelah ini kalian hias-hias agar lebih cantik. Nah, jadi deh. Mudah kan adik-adik? Adik-adik, setelah melihat video tutorial, ternyata membuat hiasan gantungan mudah kan? Untuk itu, kakak harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan juga kreatif. Setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa untuk difoto dan diupload ke Instagram ya. Jangan lupa juga untuk tag Instagram PAGPIB Pelita. Sekian aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu. Dah. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti
dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara, juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal.
Tuhan, inilah segenap doa, syukur, dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi kita semua sudah memberikan persembahan. Nah sekarang Kak Vina mengajak kita berdoa persembahan. Yuk ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas semua berkat Tuhan buat kami semua. Kami semua sudah memberikan persembahan. Kami minta kepada Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan berkatilah setiap kakak-kakak yang mengolah persembahan ini agar dipergunakan dengan baik ya Bapa. Dan berkati setiap tangan-tangan kami yang sudah memberikan agar itu menjadi berkat buat kami dan kami bisa memberikan lagi yang terbaik buat orang-orang yang di luar sana yang tidak mampu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Dari Kitab Bakti 46, judulnya Tuhan Yesus Sungguh Sayang Padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri impa di minggu ini dan kita mau berdoa penutup. Kak Vina mengajak adik-adik semuanya sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapak buat hari ini kami sudah mengikuti impa.
Tuhan berkatilah firman yang dibawakan atau diajarkan oleh kakak Kalayan itu menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan kami sudah melakukan aktivitas kami ya Bapa. Ya Tuhan berkatilah kami dalam keluarga, bersama keluarga kami. Tuhan berkati dalam kesehatan kami ya Bapa bersama keluarga kami. Berkati kami dimanapun kami berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan aktivitas kami di rumah ya Bapa, Tuhan berkati juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dan berkati kami supaya minggu depan kami bisa hadir lagi dalam mengikuti IMPA ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami gak mau ngingetin nih, untuk adik-adik selalu rajin cuci tangan. Jangan lupa kalau pergi keluar pakai maskernya. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi dan jaga kesehatan adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.